Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdian Aski Sukmana, Magister Olahraga, pengampu mata kuliah olahraga tradisional dengan kode mata kuliah PCS 1021 dengan SKS 2. Saya mengampu di Prodi Penjaskesrek Universitas Nusantara PGRI Kediri. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kalau tidak sehat berarti sakit tentunya ya. Jadi kalian yang hadir di sini saya doakan semoga nanti bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan lancar sampai usai. Pada hari ini saya selaku pengampu mata kuliah olahraga tradisional akan menyampaikan mata kuliah olahraga tradisional dengan SKS 2. Ini memiliki kode mata kuliah adalah PJS 1021 pada Prodi Penjaskesrek Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa ruang lingkup perkuliahan olahraga tradisional yang mana sudah saya sampaikan di dalam RPS, dan ini saya rangkum ada 5 poin. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami terkait sejarah olahraga tradisional. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami filosofi dan nilai atau value daripada olahraga tradisional itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan aturan bermain atau perlombaan olahraga tradisional. Ini yang mungkin nanti paling banyak kita laksanakan melalui praktek di lapangan ya, karena ini adalah bentuk daripada materi teori maupun praktek. Jadi 90% nanti akan dilaksanakan di lapangan. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu mengembangkan bentuk olahraga tradisional yang sederhana. Jadi selain Anda memahami terkait olahraga tradisional, diharapkan mahasiswa juga mampu untuk menangkap atau menerima atau mencari atau mengeksplor terkait pengembangan olahraga yang saat ini sedang berlangsung banyak sekali di dunia. Ya, jadi apa yang bisa dilaksanakan dengan pengembangan menggunakan olahraga tradisional. Kemudian yang terakhir adalah harapan saya mahasiswa setelah menerima pembelajaran atau perkuliahan olahraga tradisional, nanti kita akan mengadakan yang namanya sebuah event ya. Jadi event akan kita laksanakan dalam bentuk sederhana. Apakah nanti kita laksanakan bersama-sama mahasiswa antar kelas atau dalam satu kelas, atau kita menggunakan sebuah event yang melibatkan sekolahan di luar kampus kita, misalkan sekolah dasar, SMP, atau ruang lingkup pelajar. Sehingga ini nanti akan memberikan tantangan bagi Anda bahwa menerapkan ilmu olahraga tradisional, baik itu secara teori maupun praktek. Prakteknya di mana? Ya perwasitan dan juri. Itu adalah salah satu bentuk pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana Anda bisa mempraktekkan, karena nanti Anda yang jelas akan lulus dan banyak, walaupun tidak semuanya akan menjadi guru. Betul nggak? Nah, jadi paling tidak tahu apa itu aturannya gubak sodor seperti apa sih, aturannya egrang seperti apa sih. Jadi tidak bingung Anda pada saat menjelaskan ke siswa atau ke orang lain di masyarakat. Jadi harapannya dengan adanya melaksanakan event ini, Anda juga mampu sebagai juri, Anda mampu mengkoordinir atau memberikan sebuah manajemen atau pengaturan yang terstruktur, terorganisasi dengan baik, sehingga Anda benar-benar menjadi alumni yang berkualitas. Begitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian ada 5 tadi sudah. Yang pertama adalah terkait sejarah. Kita tahu olahraga di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan yang terbaru nomor 11 tahun 2022 ini ada 3 pilar. Mungkin ada yang tahu, Lavio? Olahraga apa? Olahraga prestasi 1 ketemu. Yang kedua, olahraga rekreasi. Nanti saya jelaskan. Di Undang-Undang Keolahragaan 2005 ada kalimat rekreasi. Di Undang-Undang Sistem Keolahragaan nomor 11 2022, rekreasi dirubah menjadi olahraga masyarakat. Jadi berubah. Yang terakhir, ada O2SN, ada Pekan Olahraga Pelajar, ada Popnas. Itu masuk olahraga ranahnya apa? Olahraga pendidikan. Nah, saya ulangi, jadi di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ini yang menjadi
Kalau saya bilang Alkitabnya, para pembina, para guru olahraga, pelatih, semuanya ada di Undang-Undang Sistem Keolahragaan menjadi acuan. Itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah olahraga rekreasi, olahraga masyarakat. Tadi saya sampaikan Undang-Undang 2005 itu ada rekreasi, sekarang rekreasi dirubah menjadi olahraga masyarakat. Yang ketiga adalah olahraga pendidikan. Saat ini sedang berlangsung yang namanya ruang lingkup di MTS Eman, sekarang di Jember ini. Nah, ini ada apa ini namanya? Porseni. Itu adalah salah satu bentuk olahraga pendidikan. O2SN, ada gala sepak bola kalau tidak salah ya. Sepak bola pelajar ada ya? Gala siswa. Itu adalah salah satu bentuk yang penyelenggaranya adalah pendidikan. Dinas pendidikan, baik pusat, daerah, provinsi dan sebagainya semuanya kolaborasi dan itu masuk ke tingkat nasional. Termasuk Popda, Popnas ya. Bahkan sampai ke atas Asia Student Asian Game itu ada. Kalau di mahasiswa ada sendiri. Namanya apa kalau mahasiswa? AUG, Asian University Game. Kalau pelajar student ya. Jadi ada ranah-ranahnya event yang dilombakan seperti itu. Jadi 3 pilar ini yang harus menjadi patokan yang harus Anda ketahui dan ini menjadi pondasi untuk memahamkan bahwa di situ ternyata ada olahraga prestasi, ada olahraga masyarakat, ada olahraga pendidikan. Nanti akan saya jelaskan olahraga tradisional yang sudah saya sampaikan di sini itu masuk di olahraga mana? Masyarakat. Nah, masyarakat. Jadi masuk di olahraga masyarakat, ya. Jadi nanti sedikit saya singgung di olahraga masyarakat ada apa? Ya. Yang pertama adalah kita memahami terkait tentang pengertian dasar olahraga tradisional. Ada 2 kata olahraga dan tradisional. Olahraga adalah bentuk aktivitas fisik yang jelas. Banyak tujuan orang melaksanakan olahraga. Mungkin ada yang tahu tujuan olahraga? Rerista? Untuk apa orang olahraga? Kebugaran jasmani. Mungkin ada yang tahu lagi selain kebugaran? Untuk apa sih olahraga? Ayo mungkin yang ditarkam. Aku olahraga tiap hari, tarkam untuk apa? Ini bola voli ini ya. Untuk prestasi boleh, ada di balik semua itu ada lagi nanti. Yuk Mas Faiz mungkin olahraga untuk apa Mas Faiz? Meningkatkan mood. Meningkatkan mood. Mood itu yang semangat ya? Lebih pada spirit ya. Ada lagi mungkin Mas Johan? Agar badan bisa sehat hingga masa tua. Oke, artinya adalah hingga masa tua. Kalau masa tua itu berarti kualitas dan produktif ya. Jadi sepanjang hayat. Ada yang bilang long life activity. Long life activity itu adalah bagaimana kita melaksanakan aktivitas olahraga sepanjang hayat. Untuk tujuannya apa? Ya untuk panjang usia. Olahraga tidak harus dalam bentuk uang, tetapi sebuah yang namanya penghargaan, reward. Nah, penghargaan dalam bentuk sertifikat atau medali itu adalah sesuatu hal yang layak dan divalidasi oleh khalayak. Kemudian ada kalimat yang kedua adalah tradisional. Nah, tradisi kita tahu bahwa tradisi itu muncul dari lingkungan masyarakat. Ya, kalau saya bilang community adalah komunitas ya. Jadi fenomena yang muncul tradisional. Mas Johan pernah di wilayahnya memiliki tradisi-tradisi tertentu? Apa? Bebas tradisi? Tidak harus olahraga? Selain olahraga ada tradisi itu Pak, di potong tumpeng seperti itu Pak. Oke, potong tumpeng berarti tradisi dalam hal kepercayaan atau agama. Nah, yang lain mungkin ada tradisi. Saya pernah melihat ada aktivitas fisik yang sangat baik dan bagus. Pernah saya komentari di sebuah sosial media, yaitu di bawah lereng Gunung Kelut. Apa? Bermain permainan anak-anak hampir sama dengan kalau saya bilang cabangnya adalah otomotif, tetapi lebih pada tradisional. Klaker, mobil-mobilan klaker, pernah tahu? Di mana? Sosial media. Nah, saya pernah mengomentari, ini adalah salah satu bentuk tradisi yang diciptakan dan dimunculkan karena adanya sebuah namanya kesepakatan.
kesepakatan itu janjian ya. Janjian itu berarti janjiannya itu adalah sekelompok orang tertentu yang hidup ada di situ. Di lereng Gunung Kelut itu ada di pintu Kelut itu kan, tiket itu jalannya kan berkelok-kelok dan lurus. Dan itu ada anak yang mencoba atau sekelompok anak menggunakan klaker. Nah ini bentuk olahraga loh ya. Bentuk olahraga setuju nggak? Klaker. Saya pernah mengomentari akan baik dan akan lebih berbudaya kalau ini ada lombanya. Jadi klaker. Nanti arahnya adalah ke spot tourism juga. Karena tempatnya adalah tempat wisata di sana. Akan menjadi daya tarik tertentu dan ini bisa dikembangkan menjadi sebuah olahraga tradisi baru. Jadi kesimpulannya, olahraga tradisional adalah bentuk aktivitas yang bersifat fisik yang lahir dari sebuah budaya aktivitas suatu masyarakat yang hidup berdasarkan geografis, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan. Kalau saya bilang kepercayaan tadi berarti bersifat agama ya. Kemudian perilaku sosial, budaya pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi seperti tadi orang menggembala hewan mencari rumput, kemudian karena tanjakan tidak ada kuda, tidak ada hewan yang lain sebagai tumpangan, dia menggunakan alat seperti ini, yaitu olahraga klaker, klaker otomotif kan ya. Jadi seperti ini. Oke, kemudian bagaimana olahraga tradisional atau olahraga itu muncul atau lahirnya? Jadi tadi sudah saya jelaskan, satu ada kondisi berburu ya. Ini kalau berburu berarti ada unsur atau motif pemenuhan kebutuhan untuk hidup dalam jangka panjang, yaitu konsumsi, betul ya? Jadi ini, kemudian wilayah pegunungan, hutan, sungai ini juga menciptakan suatu bentuk aktivitas olahraga yang mungkin bisa diciptakan dari suatu masyarakat. Ya. Kemudian kepercayaan, pemujaan dewa sang pencipta ini juga ada olahraga. Kalau di Indonesia ini ada budaya apa ini? Sepak bola api yang sering digunakan pada saat Ramadan setelah tarawih atau sebelum tarawih. Ini sebuah budaya yang memang muncul pada saat-saat tertentu ya. Kemudian kalau wilayah ini di Indonesia juga ini adalah berburu paus. Ada yang tahu di mana ini? Di wilayah Indonesia. Ini adalah kebutuhan hidup karena ada di sungai atau laut. Nah, menombak paus. Ini adalah kalau mau dikembangkan menjadi sebuah olahraga itu juga bisa. Termasuk olahraga kano, olahraga dayung, olahraga yang bersifat dari alat tempat menggunakan ini, yaitu perahu. Nah ini bisa ini. Kemudian adat istiadat. Nah ini saya contohkan adalah panen, saat panen raya. Adat istiadat. Ada yang tahu terkait sejarah maraton? Lari maraton. Belum pernah dicerita nih. Sampai detik ini belum tahu ceritanya. Maraton itu apa? Ada yang tahu teman-teman? Lari, ya kan? Maraton bukan makanan, tetapi apa? Di mana maraton? Maraton. Ada yang tahu? Maraton itu dari asal apa? Ini sejarah, histori olahraga. Maraton adalah sebuah nama kota. Di mana? Di Yunani. Kemudian budaya peradaban suatu wilayah, ya. Ini saya contohnya, ini adalah ski, ya, yang ada di daerah kutub, ya. Di sana memiliki budaya karena memang peradaban suatu wilayah dengan kondisi tempat yang sangat dingin sekali, sehingga menggunakan alat seperti ini untuk beraktivitas. Ya. Jadi ini lahirnya olahraga dan masih banyak lagi terkait motif-motif bagaimana olahraga itu muncul ya. Oke, sekarang ini yang paling penting ya. Yang paling penting adalah filosofi dan nilai-nilai yang ada di olahraga tradisional. Yang jelas ada banyak nilai yang kita ambil dari yang namanya permainan tradisional atau olahraga tradisional. Satu adalah pantang menyerah. Ini ada tantangan dan petualangan. Kemudian sosial. Sosial itu lebih kepada hubungan kita kepada orang lain bagaimana. Kemudian toleransi. Toleransi itu adalah apa? Ada yang tahu arti toleransi?
memahami orang lain juga ya, dan tidak memaksakan kemauan kita terhadap orang lain. Toleransi, ngerem bahasanya. Kemudian ada kerjasama atau kebersamaan, pasti. Di dalam permainan gobak sodor, permainan olahraga yang lain, egrang, trompa, itu juga ada kebersamaan. Ya. Kemudian ada gotong royong, ini juga sama, kebersamaan, saling menolong. Olahraga tarik tambang ada? Orang 5 terus yang kerja cuma loro tok. Enggak ada kan? Ada, semuanya harus kerjasama, gotong royong. Sama dengan tarik tambang, kebalikannya ada dagongan. Ini apa? Bambu, dagongan. Jadi kebalikannya. Nanti ada materinya. Kemudian empati. Empati itu adalah memahami orang lain. Dengan olahraga, dengan beraktivitas bersama-sama di lapangan, ini kita akan memahami orang lain, karakternya. Kemudian ada kejujuran, pasti. Tentunya ada kalah, ada menang. Ya, kalau menang, ya tidak boleh sombong, tidak boleh terlalu jumawa. Ya, kalau kalah juga tidak boleh terlalu bersedih. Tapi harus selalu ingat bahwa perjuangan ini bisa dilaksanakan karena bersama-sama, seperti itu. Kejujuran. Tanggung jawab pasti, melaksanakan aturan main, lomba, jangan keluar dari aturan main, itu nggak boleh. Tanggung jawab melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Ya. Kemudian percaya diri dan keyakinan pasti, disiplin dan patuh itu pasti. Ya, jadi nilai-nilai yang ada di dalam olahraga khususnya tradisional seperti ini. Sekarang ada satu pertanyaan. Ini. Apa nilai yang ada atau filosofi yang ada pada gobak sodor? Mungkin teman-teman ada yang tahu filosofinya. Gobak sodor itu adalah gerakan menghadang. Kemudian ada yang menembus, berlari menembus. Ada yang menghadang, menembus. Itu filosofinya apa sih? Gobak sodor itu dari depan sampai belakang. Kalau saya terjemahkan adalah depan itu adalah sesuatu yang akan kamu masuki dunia apa yang kamu cita-citakan. Contoh misalkan Mbak, setelah lulus nanti kira-kira pengennya mau jadi apa? Seorang guru. Guru yang bagaimana? Apakah hanya guru biasa? Apakah guru yang berkualitas dan lainnya? Guru yang berkompeten, tentunya berkualitas. Berarti goalnya di mana? Di garis belakang. Paham ya? Jadi filosofi yang ada di dalam permainan atau olahraga tradisional gobak sodor adalah kamu akan berusaha dengan perjuangan kamu untuk mencapai goalnya adalah di belakang. Dengan berkelok-kelok menghindar daripada beban-beban kehidupan kamu, ya. Itu kamu tujuannya di sana, yaitu apa? Poin atau angka di sana. Itu filosofinya. Kemudian akan kembali lagi ke depan untuk meraih cita-cita yang lain. Contoh, Mbak, setelah kamu nanti jadi guru berkualitas, yang kamu inginkan kedua apa? Pak, pengen jadi PNS atau ASN, betul nggak? Setelah itu apa? Berkeluarga. Pak, pengen saya nanti cita-cita kedua mau naik haji, punya rumah, punya mobil, betul nggak? Nah, cita-cita itu tentunya pasti akan kamu raih berulang kali. Dan di dalam sebuah proses mencari apa yang kamu tuju atau cita-cita itu tentunya pasti melewati berbagai rintangan, hadangan. Oleh karena itu, kenapa gobak sodor disebut yang namanya adalah hadangan. Hadangan. Jadi ini filosofinya ini. Kamu harus berjuang. Kadang terpleset nggak? Kesenggol masalah nggak? Itulah filosofi daripada gobak sodor. Kemudian yang kedua, bentengan. Nah, bentengan itu adalah mempertahankan ya. Karena arti dasarnya adalah benteng, membentengi. Ya. Jadi mungkin bisa diartikan bahwa setiap apapun di dalam kehidupan kamu, di dalam kehidupan perjalanan dari anak, remaja, dewasa, tua, itu ada sesuatu yang harus dipertahankan. Nah, egrang, gangsing, bitingan, ketapel sedikit tadi sudah saya sampaikan. Sekarang pertanyaan saya bitingan saja. Ada yang pernah tahu bitingan atau tok-tok ya menggunakan
lidi, piar, kemudian diambil satu-satu. Filosofinya apa? Yuk, silakan Mas Rafil. Ketelitian satu boleh. Kesabaran boleh. Strategi. Saya ceritakan secara keseluruhan ya. Di dalam kehidupan tidak ada yang namanya tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Bagaimana sudut pandang kamu untuk menyelesaikan sebuah masalah atau problem solving? Itu ada di bitingan. Kesabaran kamu menyelesaikan kalut-malutnya sebuah masalah pada diri kamu, ini ada di sini. Kuncinya adalah selesaikan hal-hal yang terkecil yang menurut pandangan kamu itu bisa diselesaikan. Kemudian kalau ketapel adalah terkait bagaimana kita mundur ke belakang untuk mencapai kesuksesan dengan suksesnya, dengan kecepatan penuh, melesat jauh, mundur ke belakang untuk melesat jauh. Ya, jadi, ini saya bawa ketapel, teman-teman. Ya, jadi di sini ketapel memiliki filosofi ya. Jadi di dalam kehidupan kamu tentunya perlu ancang-ancang. Ada sebuah perencanaan yang memang kadangkala tidak harus dilaksanakan bersama-sama dengan teman-teman, termasuk kamu itu apakah harus lulus bersama-sama teman-teman? Kadangkala untuk memperoleh kualitas kamu dalam hal kelulusan, kamu harus mundur dulu ke belakang. Ya. Kemudian untuk melesat jauh ke depan. Artinya bagaimana? Oke Pak, contoh sederhana. Bolehkah saya menyelesaikan skripsi yang memang prosesnya panjang tapi saya percaya ini adalah kualitas Pak. Karena harus menunggu mungkin validasi dan sebagainya. Insya Allah Pak, nanti saya yakin saya punya cita-cita. Saya mundur tidak apa-apa sedikit, tetapi saya pengen hasil karya saya adalah fenomenal. Dan saya punya cita-cita, saya setelah S1 pengen melanjutkan ke S2. Wah ini, berarti kan mundur ke belakang untuk melesat jauh ke depan. Ada mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan, saya buka sebelum kita membahas. Yuk silakan, dua pertanyaan. Silakan Aida. Ya, baik. Apakah ada event di Indonesia untuk olahraga tradisional tersebut, Bapak? Oke. Olahraga tradisional, kalau tadi saya bilang ada 3 pilar. Olahraga tradisional ini adalah masuk di olahraga masyarakat. Apakah ada event tingkat nasional atau daerah yang melibatkan olahraga tradisional tersebut? Jawabannya adalah ada. Yang pertama adalah Forda. Yang kedua adalah Fornas. Jadi Forda itu adalah festival olahraga masyarakat tingkat daerah, provinsi ya. Kemudian kalau Fornas, festival olahraga masyarakat tingkat nasional. Termasuk di dalamnya adalah olahraga tradisional. Karena olahraga tradisional bagian daripada olahraga masyarakat. Kemudian ada namanya Portrada, Portranas. Portrada itu adalah pekan olahraga tradisional daerah tingkat Jawa Timur contohnya, tingkat Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada semuanya. Kemudian tingkat nasionalnya adalah Portratnas, pekan olahraga tradisional tingkat nasional. Jadi ada ini teman-teman. Bahkan tidak hanya nasional, ada yang namanya tingkat dunia, namanya Tavisa. Ya, alhamdulillah termasuk ini adalah bentuk karya yang saya lahirkan, yaitu olahraga tradisional takraw keranjang, dan ini sudah mengikuti salah satu event tingkat internasional namanya Tavisa, The Association for Sport for All, ya, di Ancol tahun 2016. Jadi ini adalah bentuk olahraga sepak takraw yang saya kembangkan ini. Jadi ini ya, jadi ini adalah event-event yang memang untuk olahraga tradisional. Tavisa itu adalah festivalnya olahraga tradisional tingkat dunia. Alhamdulillah bersyukur keronjang lahir dari UNP Kediri. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua. Nggih. Apakah olahraga tradisional bisa menjadi olahraga prestasi? Oke, terima kasih. Bagus sekali. Perkembangan olahraga prestasi semuanya berawal dari yang namanya sebuah budaya. Muncul lahirnya dari budaya dan olahraga tradisional. Bagaimana Pak olahraga tradisional bisa menjadi olahraga prestasi? Olahraga prestasi itu adalah olahraga yang disepakati oleh beberapa wilayah.
baik kota, kabupaten, baik provinsi ataupun negara. Contoh, olahraga panan, olahraga berkuda, olahraga menombak. Di dalam atletik ada lembing ya. Itu akan disetujui yang dulunya adalah berawal dari olahraga tradisional apabila ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu yang paling menonjol adalah olahraga tersebut akan disepakati, disetujui oleh minimal 8 sampai 10 daerah. Ya. Contoh, olahraga takruk ranjang ataupun olahraga goboi, ini adalah ciptaan yang saya kembangkan yang kedua setelah takruk ranjang, ini adalah goboi. Goboi ini apakah nanti akan bisa menjadi olahraga prestasi, Pak? Bisa. Asalkan, ini sudah saya diskusikan bahwa olahraga goboi paling tidak harus dikenalkan 8 provinsi dan diakui secara hukum melalui notaris, karena untuk membentuk sebuah organisasi yang prestasi harus memiliki payung hukum yang namanya, ini harus ada notarisnya atau Kemenkumham RI. Ya, ada ADART-nya, ada aturan organisasinya dan sebagainya, sehingga ini akan bisa menjadi olahraga prestasi. Harapannya olahraga ini menjadi khasanah daripada olahraga milik Indonesia. Amin ya rabbal alamin ya. Ini adalah goboi ya. Oke, diambil tolong. Terakhir ada pertanyaan satu saja sebelum saya tutup. Sambil diskusi, silakan Mas Juran. Baik, izin bertanya Bapak. Dalam zaman sekarang terdapat fenomena Gen Z yang belum mengetahui permainan olahraga tradisional. Bagaimana strategi yang tepat untuk menarik minat olahraga tradisional bagi anak Gen Z, Bapak? Oke, pertanyaan bagus sekali teman-teman ya. Jadi saat ini olahraga tradisional dengan perkembangan digital ini banyak sekali yang anak-anak sekarang tidak mengetahui, padahal manfaat daripada olahraga tradisional itu banyak. Selain fisik, mental, karakter, pembentukan karakter itu juga sangat dibutuhkan di dalam saat ini. Ya, sehingga bagaimana Pak untuk memahamkan atau memberikan pemahaman terkait generasi sekarang terhadap olahraga tradisional? Satu, sering-sering kita mengadakan event olahraga tradisional di tingkat pelajar atau anak-anak. Kemudian yang kedua adalah bisa mengkolaborasikan atau membuat modifikasi-modifikasi yang sederhana. Karena pada saat ini anak-anak tentunya banyak yang tidak mau kegiatan olahraga yang terlalu ribet. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah boleh menggunakan digitalisasi. Bagaimana? Pernah saya sampaikan di dalam seminar nasional saya sebagai pemateri di UNJ Jakarta bahwa pertanyaan itu muncul sama. Sekarang banyak anak-anak yang bisa membuat coding permainan digital. Masukkan itu olahraga tradisional apa yang mudah untuk game. Betul nggak? Game. Agar supaya apa? Biar memahamkan, mengetahui tentang filosofinya dan bisa memainkan walaupun dalam bentuk digital. Jadi memasukkan dalam bentuk permainan yang namanya olahraga tradisional. Galapan egrang. Game ini kan itu. Kemudian terompah panjang, ketapel. Nah, itu boleh dimainkan dalam bentuk digitalisasi. Gitu ya. Oke, mungkin cukup pertemuan pada pagi hari ini. Harapan kami adalah Anda nanti minggu depan bisa praktek di lapangan. Yang pertama mungkin berupa contoh atau hadangan, bagaimana Anda bisa menerapkan aturan main, memahami ukuran lapangan, memahami berbagai bentuk sentuhan-sentuhan dan belajar juri dan wasit. Demikian mungkin, semoga hari ini bermanfaat dan kalian sehat selalu, tetap semangat untuk memperoleh perkuliahan di UNPI ini. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.